Kalau jelas bisa angkat tangannya, bisa Jelas, angkat Pak. jempolnya ya. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mikrofonnya bisa di mute. Oke. Eh, ya, selamat datang di mata kuliah perdana di Software Quality dan Testing ya. Ini karena online, jadi keputusan dari fakultas dua kelas digabung menjadi satu ya. Ini kelompok 4707 dan 4708 ya. Oke, untuk agenda hari ini saya share screen dulu. Kelihatan jelas nggak? Sudah muncul belum PPT-nya? Sudah, Pak. Oke. Ya. Oke, jadi untuk software quality dan testing hari ini kita di bab pendahuluan ada beberapa agenda yang akan dibahas. Ada 5 agenda ya di sini. Yang pertama ada perkenalan. Nanti kita berkenalan. Kemudian ada kontrak kuliah di sini. Kontrak kuliah ini membahas aturan-aturan, kemudian penilaian dan lain sebagainya. Kemudian silabus selama 1 semester. Lalu ada nanti sedikit materi pendahuluan untuk software quality dan testing. Yang kelima nanti kita perlu diskusi di sini ya. Oke, agenda yang pertama di sini kita berkenalan dulu. Mungkin sebelumnya ada yang sudah pernah bertemu saya di mata kuliah lain, ada nggak? Belum. 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 Belum, Pak. Masa sih? Belum, Pak. Belum. Masa belum semua ya? Belum. Sudah, Ada Pak. kayaknya beberapa ada yang pernah ya. Ada yang belum juga ya. Oke, karena banyak yang belum. Oke, ini sekilas profil saya. Bisa dilihat. Nama saya Egy Rosi Subiakto. Bisa dipanggil Pak Egya atau Pak Egi. Atau yang lain, Pak Rosi biasanya boleh, Pak Subiakto juga boleh. Oke, ini saya lahir di Brebes 12 Februari 90. Ini riwayat pendidikan saya ya dari SD, SMP, SMA, kuliah. Mungkin ada yang satu alma mater ya, S1, kemudian pernah magang juga di Bandung. Kemudian pernah bekerja di Semarang di PT Eurodesign daerah Tambak Aji ini tahun 2012 ya. Sebelum jadi dosen saya pernah bekerja juga. Jadi PT ini perusahaan asing di bawah perusahaan Denmark ya. Daerahnya di Tambak Aji. Ini yang daerahnya Semarang Barat, tahu ya daerah industri di sana. Saya melanjutkan S2 di Udinus tahun 2012 sampai 2014. Ya, jadi S2 saya 2 kali di sini, setahun di Udinus, kemudian setahun di Melaka di Malaysia. Lalu sejak lulus dari Malaysia itu saya jadi dosen di Udinus sampai sekarang ya dari 2014. Jadi sudah sekitar 6 tahun lebih ya, 6 tahun setengah. Oke, kemudian untuk kontak dosen, jadi di sini ada email ya. Jadi nanti kalau berhubungan dengan email, ini bisa kalian catat atau kalian tulis. Email saya yang resmi yang ini ya, egya@dsn.dinus.ac.id. Kemudian nomor WA itu ada di grup ya. Ada WA di grup, itu nomor saya. Jadi ini nomornya. Itu diusahakan hanya WA ya. Tidak
perlu telepon apalagi SMS ya, akan lebih baik di WA saja. Saya yakin semuanya punya WA. Kemudian untuk ruangan ya, untuk ruangan kalau normal ini ada di H23, tapi karena ini masa seperti ini online ya, saya di rumah ke kampus sesekali saja, jadi tidak setiap hari saya di kampus. Nanti di kampusnya kalau sudah normal kembali. Oke, ini profil saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada lanjut. Kemudian mungkin ada yang bertanya, saya mengampu mata kuliah apa di semester ini? Saya mengampu 3 mata kuliah semester ini, ada rekayasa perangkat lunak lanjut, kemudian software quality testing, dan pemrograman perangkat bergerak ya. Mungkin yang ketemu lagi di mata kuliah itu ya, nanti yang dosennya sama saya ya ketemu lagi nanti. Oke, kemudian kita ke tujuan perkuliahan. Jadi kenapa kita mempelajari mata kuliah ini? Nanti kalian diharapkan bisa menguji perangkat ini. Kita ada di tahap sebelum kita melakukan pengujian dan jamin aplikasinya. Ini tujuan perkuliahan kita. Oke, ini tujuan perkuliahannya. Kemudian untuk kontrak. Nah, kontrak kuliah ini ada penilaian, defaultnya UTS 30%, UAS 30%, tugasnya 40%. Nah, karena ini online, ya toleransi kehadirannya cukup 5 menit saja ya. Tadi kita mulai 9.35. Nah, nanti kita perlu diskusi juga apakah akan terus melakukan conference seperti ini atau via video ya. Itu nanti kesepakatan kelas saja. Gitu ya. Nanti ada di sesi terakhir, di sesi diskusi ya. Oke, kemudian untuk kontrak kuliah kira-kira ada yang mau ditanyakan atau diinterupsi? Silakan diaktifkan mikrofonnya kalau mau bertanya mengenai kontrak kuliahnya. Coba. Ya, sudah oke semua? Coba. Pak, tugasnya Oke, Pak. ngapain, Pak? Ya, gimana? Tugasnya biasanya ngapain, Pak? Oh, tugasnya ya. Untuk tugas ini nanti kita akan buat dokumen. Nah, karena kita ada di testing, jadi otomatis kalian ini kan sudah semester 7 ya. Rata-rata semester 7 ya. 5, Pak. 5, Pak. Yang 5. 5. Oke, untuk semester 5 ini kan sama saja. Jadi saya kira sudah pernah membuat sebuah software atau perangkat lunak ataupun aplikasi ya, atau program. Nah, ini nanti aplikasi atau program yang sudah pernah dibuat itu akan kita uji di sini. Gitu. Jadi nggak di sini nggak ada membuat program, tapi program yang sudah pernah dibuat di mata kuliah sebelumnya kan banyak tuh, ada pemrograman web, pemrograman berorientasi objek Java itu ya, PBO, kemudian mungkin pemrograman yang lain kalau sudah ngambil, ada game, ada mobile programming atau perangkat bergerak. Nah, semua perangkat lunak itu nanti akan kita uji. Nah, tentunya ada dokumen pengujian namanya HIPPL ya, hasil implementasi pengujian perangkat lunak. Nah, di situ nanti kita akan uji, kita tuangkan dalam bentuk dokumen. Nah, itu untuk tugas, istilahnya tugas besarnya seperti itu. Kalau untuk tugas-tugas lain nanti bisa jadi ada misal review paper atau misalkan
meringkas materi, mencari materi, kemudian ada presentasi ya. Kalau misalkan ada sesi presentasi ini wajib diikuti. Jika ada ya, presentasinya ya nanti kita online saja seperti ini. Gitu. Jadi semuanya hadir, nanti kelompok yang presentasi saya kasih kesempatan presentasi. Tapi itu nanti sambil jalan saja. Jadi kita bertahap. Oke. Ada yang baru bergabung juga nih. Ya, telat 20 menit. Oke, ada lagi pertanyaan mengenai kontrak kuliah? Pak, nanti absen lewat mana ya, Pak? Absen nanti lewat yang pertama ini saya absen di lembar di sini ada absen. Saya absen di sini. Kemudian kalian perlu absen di Kulino ya, di forum Kulino. Ini saya share, ini muncul nggak? Muncul nggak Kulinonya? Belum, Pak. Oh belum, beda ya sharing. Enggak, Pak. Oke, sebentar. Saya sharing screen dulu untuk Kulinonya. Oh. Yang di Kulino setelah konversi ini atau gimana, Pak? Ya, setelah conference ini nanti bisa absen ya. Karena conference ini kan nggak sampai jam 12. Nanti paling jam 11 selesai, paling lambat juga. Oke, sebentar saya share screen. Berarti absennya setelah ini selesai ya, Pak? Ya, absennya setelah ini selesai saja ya. Oh, saya harus buka Kulino di Siap, Pak. ini ya. Beda browser sebentar. Waduh, salah nih. Saya salah sebentar. Oke, ini saya share screen untuk Kulinonya. Sudah muncul belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, ini kan Kulinonya gabungan. Sebenarnya kemarin saya sudah buat 2 kelas, cuman dari fakultas tadi malam digabungkan ya. Nah, jadi nanti masuk ke kelas ini. Ini untuk grup WA bagi yang belum. Ini sudah saya masukkan di sini. Jangan sampai salah masuk kelas ya. Karena nanti hubungannya dengan tugas. Upload tugas nanti ya sama sih sebenarnya. Cuman grup WA-nya saya bedakan di sini. Ini sudah ada capaian pembelajaran, materinya, silabusnya ya ini sampai selesai, referensi dan lain sebagainya. Untuk pertemuan 1 di sini materi belum saya upload, nanti setelah ini saya upload. Untuk absen nanti di absen di sini ya, absen pertemuan 1 jamnya 9.30 sampai 12. Kalian nanti absen setelah ini saja. Nah, ini sudah ada yang absen ternyata. Ada 8 orang. Ya kalau bisa buka browser lain ya absen silahkan gitu. Tapi kalau pakai HP kan biasanya susah nih. Tolong absennya sesuai format ya. Ini formatnya pertemuan 1, NIM, kemudian nama lengkap. Nah ini sudah sesuai seperti ini ya. Pertemuan 1. Soalnya apa? Ini nanti direkap sama TU. Kalau nggak sesuai format, nggak seragam, nanti kasihan TU-nya. Nanti nggak dianggap nggak masuk. Nah ini besar juga nggak masalah. Yang penting sesuai format ya. Pertemuan 1, NIM, kemudian nama lengkap. Nah, ini sudah ada 8 orang yang absen di sini. Oke, di sini ya, di pertemuan 1. Oke, saya kembali ke PPT lagi.
Oke, itu kontrak kuliahnya. Ada pertanyaan lagi sebelum dilanjutkan? Belum, Pak. Belum ya? Lanjut ya. Nanti kalau saya pas bicara, kalau mau bertanya, silakan dinyalakan saja mikrofonnya kalau belum jelas. Oke, kita lanjut ke referensi di sini. Ya, untuk referensi ada beberapa yang digunakan. Referensi utamanya ada software testing, Learn in One Day dari Krishna Rungta. Ini guru 99 tahun 2019. Ada e-booknya juga. Kalau mau minta e-booknya nanti saya upload di Kulino. Kemudian ada Perry William, software testing tahun 2006. Kemudian ada Hendra Jatnika dan Yuli Irwan, testing dan implementasi sistem ITB. Kemudian ada dari Brian Hambling, software testing. Ini biasanya ada juga di Google Scholar ya, untuk e-book ini. Kemudian ada software testing dan quality assurance dari John Wiley, tahun 2008. Lalu untuk suplemennya ada dari Pressman, software engineering practitioner approach, edisi ke-8 tahun 2015. Lalu ada Ian Summerville, software engineering edisi ke-10, Addison Wesley tahun 2015 juga. Nah, ini referensi-referensi yang digunakan. Jadi nanti diusahakan oleh tim S kita ini ada di slide ya. Jadi sudah dalam bentuk istilahnya ringkasan materi buku-buku inilah seperti itu. Jadi kita ambil intinya gitu, tidak semua ya. Kalau mau semua versinya nanti kalian bisa baca sendiri di buku-buku ini. Kalau perlu dan minta nanti saya upload. Ya, tapi kalau nggak ada yang bertanya ya nggak akan saya upload gitu aja. Ya. Kemudian ini referensi. Ada yang mau ditanyakan referensinya? Halo? Sudah, Belum Pak. ada. Sudah jelas ya? Ya, oke. Oke, kemudian silabus. Di sini silabusnya ini masih draft ya. Jadi memungkinkan ada perubahan-perubahan ke depannya karena dosen-dosen SKT ini ada 4 orang. Nanti kita akan berdiskusi setiap pertemuan apa saja yang akan disajikan. Ini masih bisa berubah ya. Makanya saya beri draft di sini ya. Tapi untuk sementara masih pakai yang ini. Ini sampai dengan UTS. Nah, kalau versi lengkapnya nanti kalian bisa lihat di Kulino tadi ya. Silabus lengkapnya dari awal sampai akhir semester. Nah, tapi di situ nanti saya bilang tadi masih berupa draft ya, belum final karena ada penyesuaian-penyesuaian ya. Kita update ya, istilahnya seperti itu. Oke, itu silabusnya. Jadi apa yang akan kita pelajari? Yang pertama ini pendahuluan, kontrak kuliah, kemudian perkenalan tadi. Nanti untuk mahasiswa akan saya panggil juga di sini, kemudian saya checklist dan saya sesuaikan dengan di Kulino. Beneran hadir nggak di Meet gitu loh. Kadang cuman ininya saja, tapi orangnya kemana gitu. Jadi nanti perlu saya cek. Nah, kalau tidak ada pertanyaan mengenai silabus, saya ke materi pendahuluan dulu ya. Jadi ada materi pengantar biar tidak hanya perkenalan dan kontrak saja. Jadi untuk materi pengantar di sini, yang pertama saya bicara mengenai siklus hidup perangkat lunak ya. Mungkin pernah dipelajari di mata kuliah RPL atau RPL lanjut, ada SDLC ya. Sini saya tampilkan lagi. Ya. Dalam pembangunan perangkat lunak ini ada beberapa tahapan. Software development steps atau tahapan pengembangan perangkat lunak. Beserta developer rules ya. Kalau kalian bicara developer ini punya beberapa peran ya. Ada analis, desainer, programmer, tester maupun trainer ya. Jadi programmer ini bagian dari pengembang atau developer.
Ya, kalian pasti lebih familiar dengan namanya programmer. Padahal di developer juga ada peran sebagai tester. Oke, untuk urutan pembangunan perangkat lunak yang pertama mungkin sudah dipelajari, ini saya review saja. Yang pertama ada requirement analysis dan definition. Jadi di sini mendefinisikan kebutuhan atau requirement apa saja yang diperlukan untuk membangun perangkat lunak. Nah, kenapa saya perlu membahas ini? Karena berhubungan dengan mata kuliah kita. Nanti ada di sini, di unit testing, integration testing, system testing. Jadi, Pak, kurang jelas Pak tulisannya Pak. tulisannya kurang jelas. Oke, saya... Iya, Nah, ini sudah jelas belum? udah. Sudah. Sudah ya. Udah. Dipin saja Udah, ininya, dipin biar ke layar besar. Bisa ya? Biar kelihatan besar. Dipin ininya, yang bagian PPT-nya. Oke, untuk pembangunan perangkat lunak yang pertama tadi saya ulang bahwa yang pertama ini kita perlu mendefinisikan kebutuhan apa saja yang diperlukan dalam membangun perangkat lunak. Ini di role-nya oleh analis ya. Jadi kalau bicara mengenai tahap pertama ini, mungkin kalian juga sudah mengambil mata kuliah ada namanya Software Requirement Engineering. Nah, itu tahap awal ya, tahap awal dalam pengembangan perangkat lunak. Nah, setelah fase itu dilakukan, ada analisis dan lain sebagainya, ada dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau SKPL di sini. Dilanjutkan dengan perancangan oleh desainer atau perancang di sini ya. Baik dari sistem desainnya, program desainnya. Nah, ini dilakukan oleh desainer atau perancangannya. Setelah requirement engineering, ada analisis, ada perancangan. Lalu tahap yang ketiga oleh programmer ini melakukan program desain. Biasanya kan programmer ini mendesain programnya juga ya, dari sisi codingnya, dari sisi GUI-nya. Nah, ini dilakukan oleh programmer. Nah, kemudian implementasi juga oleh programmer. Jadi programmer ini menjalankan kode-kodenya, source code-nya seperti apa, logikanya seperti apa, ini dilakukan oleh programmer. Ya. Setelah programnya jadi, ya walaupun dalam beberapa tahap, misalkan dalam beberapa versi, versi pertama biasanya 1.0 biasanya ya, atau 0.1 misalkan. Nah, ini programnya perlu dilakukan pengujian oleh seorang tester. Nah, kita ada di fase testing ya. Ya, baik dari unit, integration maupun sistem testing. Nah, apa perbedaan ketiganya? Nanti secara sekilas kalau unit ini adalah bagian terkecil dari sebuah perangkat lunak. Unit ya, berupa unit. Nanti penjelasan lebih lanjutnya di pertemuan selanjutnya ada unit. Kemudian integration ini mengintegrasikan unit-unit yang ada di dalam perangkat lunak. Lalu kalau sistem testing ini secara keseluruhan ya, secara sistem ya. Nah, setelah lolos uji di tester, nah pengujian ini juga nanti ada pengujian alpha dan beta. Jadi ada pengujian di level pengembang atau di level developer dan ada pengujian di level user, namanya user acceptance. Nah, jadi kita akan bicara banyak jenis-jenis pengujian dalam mata kuliah ini. Ya, jadi fokus kita di pengujian. Nah, kenapa saya sampaikan urutannya biar kalian paham juga. Mungkin ada beberapa yang sudah terjun juga sebagai developer pasti paham. Kita ada di tester di sini ya, di bagian pengujian. Nah, setelah diuji selesai, sudah lulus uji semua, dilakukan sistem delivery. Biasanya delivery ini ke user ataupun ke klien perlu namanya trainer atau orang yang melatih ya bagaimana menggunakan software tersebut. Nah, setelah trainer selesai, mungkin ada bug atau ada perbaikan, ada upgrade version. Nah, ini dilakukan proses maintenance.
Oke, itu proses pembangunan perangkat lunak ya. Penekanannya kita ada di pengujian atau di testing. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Sudah jelas ya? Belum, Ya. Pak. Ya. Kalau sudah jelas, bisa saya lanjutkan. Nah, apa itu software testing? Jadi ini merupakan penjelasan lebih lanjut mengenai pengujian di sini ya. Jadi kita bicara cakupan mata kuliah yang akan kita pelajari. Jadi apa itu software testing? Jadi testing ini aktivitas untuk memeriksa apakah hasil yang sebenarnya sesuai dengan hasil yang diharapkan ya. Kemudian memastikan juga bahwa perangkat lunak yang kita buat ini bebas dari cacat, bebas dari bug, bebas dari error dan lain sebagainya. Nah, ini ada defect ya, namanya defect software atau cacat software. Ada 13 kategori defect, nanti kita bahas juga ya. Nah, jadi testing ini kita memeriksa sudah sesuai belum dengan yang diharapkan. Kalau belum sesuai ya perlu dilakukan perbaikan. Itu aja sebenarnya. Intinya seperti itu. Ya, mau bertanya? Maaf Pak, mau tanya. Ini Ya. nanti materinya dikirim di Kulino kan Pak? Ya, saya kirim di Kulino. Santai aja. PowerPoint ini ya Pak? Ya, PowerPoint ini kemudian rekamannya nanti saya upload di YouTube ya. Biar Oke, bisa siap. yang tidak ikut Meet bisa mengikuti juga gitu ya. Siap Pak, terima kasih. Ya, karena gini, jujur kalau video di Kulino nanti kalian malah berat. Jadi saya upload di YouTube saja. Oke. Oke, kemudian ada alasan mengapa software testing itu penting. Nah, ini ada beberapa kasus ya. Ini saya dapat dari buku-buku tadi, dari khususnya yang pertama yang tahun 2019 itu dari Guru 99. Jadi kenapa software testing penting? Jadi pengujian ini penting ya, karena perangkat lunak bisa menjadi mahal atau bahkan berbahaya. Berbahaya kenapa? Karena kalau ujinya abal-abal istilahnya seperti itu, tidak sesuai standar, ini bisa berbahaya. Nah, ini ada saya contohkan di sini. Jadi bug perangkat lunak berpotensi menyebabkan kerugian moneter maupun manusia. Nah, kita bahas satu persatu. Nah, ini tahun 2015, April 2015, terminal Bloomberg di London, ya, di Inggris, mungkin yang fansnya Arsenal atau Chelsea atau Tottenham tahu ya, di London. Jadi terminal Bloomberg di London ini jatuh karena kesalahan perangkat lunak yang mempengaruhi lebih dari 300.000 pedagang di bursa keuangan. Nah, hal ini memaksa pemerintah menunda penjualan hutang 3 billion pound, ya, pound sterling ya, mata uang Inggris ya. Oke, ini karena kesalahan perangkat lunak ya, karena mungkin di luar negeri sudah semuanya terintegrasi. Mungkin kalau di Jakarta itu ada sedang dibangun KRL, semuanya pakai software tuh. Nah, karena ada kesalahan perangkat lunak, ini terjadi kerusakan ya. Ini yang pertama di London contohnya. Kemudian yang kedua, mobil Nissan ya, mungkin ada yang punya mobil Nissan, ini menarik kembali lebih dari 1 juta mobil dari pasar karena kegagalan perangkat lunak pada detektor sensor kantong udara. Nah, ini karena perangkat lunaknya juga gagal ya. Karena kalau misalkan untuk hardware-hardware seperti itu biasanya perangkat lunaknya yang embed ya, sudah tertanam di dalam hardware ya. Telah dilaporkan 2 kecelakaan karena kegagalan perangkat lunak ini. Nah, ini karena mungkin testernya kurang hati-hati. Oke. Kemudian yang ketiga, Starbucks ya, tahu Starbucks ya, yang suka ngopi di Starbucks. Terpaksa menutup sekitar 60% toko, ini toko ya, toko di AS dan Kanada karena kegagalan perangkat lunak dalam sistem POS ya, tahu POS ya, point of sale ya. Nah, point of sale-nya ya, mesin kasirnya itu ada masalah ya. Karena pada satu titik
toko tersebut menyajikan kopi secara gratis karena tidak bisa memproses transaksi ya. Biasanya kalau di toko-toko seperti itu, kalau ini ada tulisan ya, jika pelayan tidak memberikan struk maka pembelian gratis. Nah ini ternyata di AS dan Kanada terjadi seperti itu. Jadi mesin kasirnya tidak bekerja, sistem point of sale-nya tidak bekerja. Ini karena ada kegagalan perangkat lunak sehingga mereka merugi karena kopinya gratis gitu. Nah ini karena ada kegagalan perangkat lunak juga. Salah satunya disebabkan oleh testing yang kurang memadai. Oke, itu 3 kasus ya. Kita ke kasus yang lain, banyak sebenarnya kasusnya. Nah, ini juga ada Amazon ya. Tahu Amazon, mungkin kalian tahu e-commerce terbesar ya. Beberapa pihak pengecer pihak ketiga Amazon melihat harga produk mereka diturunkan menjadi 1 pound sterling ya. Jadi harga misalkan kalau kita lihat Shopee atau Amazon atau yang lain, itu kan ada harganya. Nah, karena kesalahan perangkat lunak, beberapa harga di sini menjadi 1 pound sterling saja. Misalkan yang tadinya harganya 500 pound sterling, di sini karena ada kesalahan perangkat lunak, tampilnya hanya 1 pound sterling. Itu merugikan ya tentunya, mengalami kerugian besar. Ya. Kemudian ada juga kerentanan pada Windows 10. Nah, ini mungkin yang pakai Windows 10 ada ditemukan di sini ada beberapa bug. Ini memungkinkan user keluar dari security sandbox melewati cacat pada sistem Win32. Nah, ini mungkin yang pernah pakai Windows 10 ada bug ya, pernah ada bug di sini. Nah, lalu kemudian ada juga yang lebih berbahaya di sini karena perangkat lunaknya atau ada bug pada software tahun 2015 ini pesawat tempur F-35 menjadi korban pada bug software sehingga menyebabkan tidak dapat mendeteksi target dengan benar ya. Harusnya misalkan nembak ke gurun pasir tapi nembaknya ke rumah itu kan berbahaya juga ya karena softwarenya tidak bekerja dengan baik. Nah, kemudian ada juga kenapa penting ada pesawat Airbus Cina A300 jatuh karena bug perangkat lunak. Ini April 94 menewaskan 264 orang. Nah, ini berbahaya ya karena mungkin pengujiannya juga kurang. Oke, ini beberapa kasus, ada 7 kasus sudah kita bahas. Lalu ada juga ini kita mundur tahun 85. Mesin terapi Radius Storage 25 Kanada tidak berfungsi karena bug perangkat lunak. Nah, ini mesin terapi bahaya juga karena bisa memberikan dosis radiasi yang mematikan pada pasien. Nah, ini sudah menyebabkan 3 orang meninggal dan 3 orang lainnya luka parah. Nah, karena tadi perangkat lunaknya ada bugnya ya, berbahaya. Kalau bug pada game mungkin masih bisa kita toleransi, tapi kalau sudah berhubungan dengan nyawa ya ini sudah berbahaya ya. Mesin terapi itu kan ada perangkat lunaknya. Kemudian ada juga ini April 99 bug perangkat lunak menyebabkan kegagalan peluncuran satelit. Nah, misalkan harusnya titiknya 1.0 ternyata melenceng ke 1.5, ini juga berbahaya ya. Koordinatnya harus sesuai kalau meluncurkan satelit. Apalagi satelit militer senilai 1,2 miliar dolar. Nah, ini ada highlight di sini. Ini kecelakaan paling mahal dalam sejarah. Ini di Amerika. Kemudian tahun 96, bug perangkat lunak menyebabkan rekening bank dari 823 pelanggan dari sebuah bank besar di AS dikreditkan. Nah, ini juga rugi ya. Sama seperti kemarin ada kesalahan mungkin di Tokopedia ya, mungkin ada yang meretas. Nah, itu juga berbahaya ya. Mungkin ada beberapa akun Tokopedia yang kena hack. Nah, itu juga perlu dilakukan keamanan di sini. Software, security software ya. Itu hubungannya dengan keamanan ya. Oke, itu mengapa software testing penting? Ada pertanyaan nggak sebelum lanjut? Halo, masih ada orang? Pak, Ya. Nggak ada, Pak. mau tanya Pak, Ya, kalau keamanan
ini juga dibahas di testing nggak, Pak? Nanti ada security testing, cuman tidak terlalu mendalam, hanya review saja. Karena kita fokusnya pada testing fungsional ya, fungsi software dan non fungsional. Security atau keamanan ini kan masuknya di non fungsional. Nah, itu tuh tidak kita perdalam di sini. Cuman akan ditampilkan saja, nggak akan dibahas lebih dalam. Kalau pembahasan itu nanti mungkin di jaringan komputer atau network management itu ya. Nanti bisa ngambil mata kuliah itu. Itu hubungannya sama security. Gitu ya. Bisa terjawab siapa ini yang bertanya tadi? Nur Afianto, Pak. Ya, Nur Afianto. Oke. Siap. Nanti diingatkan ya. Yang ada nilai keaktifan akan saya catat juga. Gitu. Nanti di sesi diskusi saya diingatkan. Oke, kalau belum ada pertanyaan lagi, kita lanjut. Yang terakhir ini ada materi mengenai manfaat pengujian software. Kenapa harus diuji? Yang pertama, cost efektif, jadi tepat waktu, membantu untuk menghemat dana dalam jangka waktu yang panjang ya. Jadi pengujian ini penting untuk menghemat tadi ya. Karena kalau diujinya lambat, semakin banyak kesalahan. Jadi jangan sampai ada istilahnya kecelakaan dulu baru diuji, tapi harus benar-benar kita uji sampai benar-benar lolos uji ya. Baik secara developer maupun di usernya. Nah, ini ada keterangan, bila bug diketahui di awal pengujian, biayanya akan menjadi lebih murah. Nah, itu cost efektif. Yang pertama ya, manfaatnya. Yang kedua, dari sisi keamanan, ini manfaat yang paling rentan dan sensitif. Jadi, orang ini pasti mencari produk yang terpercaya. Nah, kalian mungkin tahu beberapa versi Windows yang gagal. Windows berapa ya dulu ya? Windows X apa ya? Vista ya. Nah, kalau nggak salah itu Windows Vista ya. Di situ ada XP, Pak. XP ya. XP malah bagus kayaknya. Bertahan lama itu. Yang bertahan cuma sebentar itu apa ya? 8 atau berapa itu? 8 sama Vista. Nah, 8 sama Vista itu kan jadi hanya bertahan beberapa lama karena beberapa saat saja ya. Tidak bertahan beberapa lama karena orang-orang juga rentan ya kalau misalkan menggunakan misalkan Windows tersebut ya, bahayanya di sisi keamanan. Nah, itu juga. Nah, makanya beberapa software-software yang ada di Play Store, yang ada di iOS juga ini biasanya sudah lolos uji. Nah, bisa dilihat dari apa? Dari rating ya. Dari rating aplikasinya. Kalau ratingnya dan komentarnya bagus semua ya kita otomatis sebagai user ini orang ini akan mencari produk-produk yang terpercaya. Tapi kalau ratingnya misalkan wah 2,5 atau 2, orang juga nggak akan mau pakai produk tersebut ya, perangkat lunak tersebut. Nah, semakin aman ini akan menghilangkan risiko dan masalah lebih dini ya. Kemudian yang ketiga, kualitas produk ini syaratnya penting dari setiap produk perangkat lunak ya. Kualitasnya di judul kita software quality dan testing. Nah, kualitas produk. Nah, ini juga harus diperhatikan. Nanti ada beberapa atribut-atribut atau parameter pengukur kualitas. Nanti dibahas di beberapa pertemuan ke depan ya. Kemudian yang keempat, jadi apa manfaat pengujian software? Yang keempat ini kepuasan pelanggan. Ini tentu saja semua baik perangkat lunak maupun perangkat keras maupun produk-produk yang lain, ini tujuan utamanya pasti kepuasan pelanggan. Orang menciptakan sesuatu, orang menjual sesuatu, ini tujuannya pasti kepuasan pelanggan. Begitu juga dengan perangkat lunak ya. Perangkat lunak yang diuji dengan baik, otomatis pelanggan pun akan puas. Istilahnya seperti itu. Oke, itu ada 4 manfaat pengujian software. Nah, jangan khawatir tadi ada yang bertanya, ini PPT-nya nanti saya share di Kulino juga, ya, sesuai dengan pertemuannya. Pertemuan 1 ya di-upload di pertemuan 1. Oke.
Terima kasih. Ada pertanyaan. Sekarang kita ke sesi diskusi dan saya absen ya. Oke, saya sudah kembali. Ini ada orang yang hilang semua nih. Ada beberapa yang hilang nih. Cuman suaranya mungkin kayak dengerin radio. 42 orang, lumayan lah banyak. Oke, silakan, ada pertanyaan tidak? Tidak, Pak. Tidak ada ya? Oh, baru kembali. Trial. Oke, untuk diskusi saya perkenalan dulu. Ini kalau saya panggil namanya, tolong dinyalakan mikrofonnya dan bisa melambaikan tangan. Sambil kenalan ya. Kurniawan Iza Widiarto, ada? Bisa menyalakan mikrofonnya. Oke. Ya. Nanti jangan lupa absen di Kulino ya, karena itu yang dicatat di TU juga ya. Oh iya, Pak. Ya, Pak, semua sudah, ya, untuk semua ya. Absen di Kulino. Sesuai format. Kemudian Yunizab Akmal Bahtiar. Ada, Pak. Oke. Kelvin Noven. Ada, Pak. Mana nih? Oh ya. Safri Sabili Rahman. Ada, Pak. Mana, angkat. Oh ya, Safri Sabili. Riko Duspa. Riko ada nggak Riko? Riko Duspa Prayitno. Halo Mas Riko? Oh, tidak datang, masih tidur mungkin. Riko. Adan Rainaldi. Ada, Pak. Ada ya. Mana, lambaikan tangannya? Oh ya. Bagus Pamungkas. Bagus. Nggak ada ya. Yohan Indrawan. Hadir, Yohan? Pak. Hadir ya. Hadir. Oh, ya. Oke, ada. Lai Marcelino Agustian. Hadir, Pak. Hadir. Karisma Bayangkara. Hadir, Pak. Oke. Rio Sanjaya. Hadir, Pak. Mana Rio? Oh ya. Ini videonya nggak nyala nih. Kenapa nih? Nyala, Pak. Udah nyala videonya. Oh, di saya nggak muncul. Oke. Stephen Gasindra. Ada, Pak. Oh ya. Muhammad Rizky Ramadan. Hadir, Pak. Oke. Hamonangan Farelio. Hadir, Pak. Oke. Yeremia Timotius. Hadir, Pak. Oke. Rifki Dwi. Ya, oke. Ya, udah kelihatan. Wisnu Rizky. Hadir, Pak. Ya. Alfa Isa. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Fatani. Hadir, Pak. Hadir ya. Oke. Henry Agus Setiawan. Henry Agus. Ini ada orangnya tapi mana nih? Henry Setiawan. Halo Mas Henry. Halo. Mas Henry. Ada temennya nggak nih? Ini orangnya yang datang cuman Google Meet-nya saja. Orangnya nggak ada nih. Nggak ada yang kenal? Saya kenal, Pak. Oh iya, ada nggak orangnya, Mas? Jadi ikut di WA juga aktif kok, Pak. Oh iya, oke. Ada ya.
Nanti ini biar saya panggil lagi. Fauzan, Aji. Fauzan. F. Fauzan. Oh, enggak ada nih. Seng Wilhan Putra. Hadir, Pak. Ya. Oke. Nur Afianto. Hadir, Pak. Oke, kita pindah ke kelas 1 4708. Bintaroni. Bintaroni ada. Bintaroni Widya Saputra. Enggak ada. Wah, enggak datang. Muhammad Raihan. Hadir, Pak. Oh ya. Kartiko. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Rizky Nugraha. Hadir, Pak. Felix Cesar. Hadir, Pak. Ya. Lukman Setiawan. Hadir, Pak. Oh ya. Alfian Haga. Hadir, Pak. Hadir. Sintiawan Purbajaya. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Fatul Alim. Ada nggak nih? Muhammad Fatul Alim. Nggak ada. Muhammad Taufikur Rahman. Hadir, Pak. Hadir. Asef Amarudin. Hadir, Pak. Oke. Vicky Arifianto. Hadir, Pak. Oke. Satrio Farel. Hadir, Pak. Ya. Muhammad Izul Fahmi. Hadir, Pak. Zanuar Satria. Hadir, Pak. Muhammad Gani. Hadir, Pak. Ya. Septian Adi. WK. Septian Adi. Oh ya. Daviano. Hadir, Pak. Oh ya. Syah Yazid. Hadir, Pak. Oh ya. Hadir. Anendio. Hadir, Pak. Anendio Ananto. Trial. Hadir. Hadir. Fendia Gusti. Trial. Fendia. Hadir, Oh, ya. Pak. Zen Zero. Anjir, belum mandi. Belum mandi, belum. Ini ada nggak? Trial. Lagi main game kayaknya. Belum mandi, Anjiru. Ada Zen Zero. Itu Pak Zenjiro. Oh. Trial. Nah itu trial terus. Trial. Ada nggak orangnya nih? Zen Zero. Ada, Pak. Itu Pak Ada Zenjiro ya? Zulfani, Pak. Trial. Rizal Hidayat. Rizal Hidayat ada. Trial. Rizal Hidayat. Nggak ada. Keluar ya kayaknya. Nggak hadir ya. Oh ya. Oke, sekarang kita ke diskusi. Untuk ini diperhatikan semua ya. Ini penting. Model perkuliahannya selanjutnya mau seperti apa? Ada dua pilihan nih. Kalau full kita conference terus kan kuotanya juga ini ya. Kasihan yang kuotanya terbatas ya. Iya, Pak. Betul. Kota, Pak. Ya kan kuotanya terbatas. Nah, kalau saya mix dengan video bagaimana? Ya boleh, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Video penjelasan ya. Boleh, Jadi Pak. saya rekam video, nanti saya upload gitu. Keberatan nggak? Ada yang keberatan nggak? Tidak, Pak. YouTube-nya apa, Pak?
Oh, YouTube Ya, saya Pak. Egya Rosi Subiakto. Nanti Subscribe. Subscribe. saya nggak minta subscribe. Subscribe gratis, silakan. Like, comment, and Like, share. comment Monetize, Pak. boleh. Ya, boleh. Itu bonus saja ya, silakan. Saya nggak paksa, silakan. Asyik. Itu ini aja. Apa namanya? Trial. Ini apa sih? Zenjiro ini ngapain sih? Oke. Jadi ini nanti kalau misalkan ada perlu kita Kembali lagi ke conference YouTuber seperti keren. ini lagi, silakan gitu ya. Jadi kita fleksibel Wih, saja. sekarang nih emang aku Ya, tolong didengarkan dulu. Kita fleksibel, jadi nggak harus conference terus, nggak harus video terus. Kalian bisa request, misalkan pertemuan ini kita conference Pak gitu ya. Fleksibel. Saya nggak maksa untuk Siapa? conference terus, karena kalau conference terus juga kasihan yang kuotanya terbatas. Kalau kuotanya lebih-lebih sih nggak masalah. Sudah masuk belum kuota yang untuk belajar itu? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Khusus Telkomsel, Telkomsel, Pak. Apakah itu benar, Pak? Benar, saya sudah masuk loh kemarin. Telkomsel belum. Gimana caranya, Pak? Loh, sudah daftarin di ini kan Gimana? di apa Sudah, namanya? sudah. Udah, Pak. Sudah, Sudah, kalau Pak. namanya HP, Pak. kalau namanya Gimana? kalau nomornya benar ya masuk. Harusnya dimulai tanggal 22. Nggak Jadi masuk, Pak. eh, aja. kuotanya itu 45 giga untuk belajar online, terus 5 giga untuk semua gitu. Jadi totalnya Manajemennya, Pak. ya, tapi jangan buat main game ya. Ini untuk kuota Pak. belajar ya. Apakah itu benar, Pak? Betul lah. Ini saya nggak bohong, nih saya ada nih. Ada. Coba lihat, Pak. Oke. Kirim sini, Pak. Saya ini ya, saya tampilkan di sini. Pagernya apa, Pak? Saya Yang dapat Telkomsel. Telkomsel apa XL? Pak. Saya Telkomsel ya. Yang ini semua. Telkomsel. Masuk, Pak. Saya BU, Pak. Gimana, Pak? Bisa. Banget sih. Kok saya Kelihatan nggak? kelihatan, Pak? Kuota Ah. belajar untuk aplikasi apa aja, Pak? Aplikasinya bisa dicek di ini. Nanti saya kirim linknya, kalian bisa cek, bisa Google Meet, bisa YouTube kayaknya bisa. Terus Ruang Guru atau apa saya lupa ya. Ada beberapa Share web link YouTube, Pak. link YouTube. Oh iya, siap. Link YouTube, Pak. Ega. Oke. Nanti untuk rekaman saya upload juga ya. Siapa? Oke, perkuliahannya kita mau diskusi apa lagi ini? Berarti Sudah, Pak. untuk yang minggu depan saya kasih video ya. Siapa? Video penjelasan nanti ada. Kalau Pak. misalkan ada yang Pak, saya keberatan, saya maunya video call saja seperti ini, video conference. Silakan, nanti saya. Kuotanya nggak kuat, Pak. Nggak, kita fleksibel lah pokoknya. Saya nggak mau ada yang oke tapi di belakang apa namanya? Wah. Nah, karena gini, Gani ngapain Gani? biarin olahraga ya, biar nggak ini di rumah terus bosan juga ya. Gini, kalau saya sistemnya fleksibel. Kalau misalkan ada masalah dengan misalkan kalau pembelajaran online ini kan ada dua macam ya, sinkronus dan asinkronus. Ya, sinkronus ini kita bertatap muka langsung seperti ini, virtual, jadi ketemu langsung lewat video conference. Kalau yang asinkronus itu bisa jadi lewat Kulino, bisa lewat video. Nah, itu bisa dilakukan gitu. Jadi kita fleksibel. Saya nggak akan memaksa untuk video conference terus atau video terus. Jadi kita mix saja nanti biar kalian tidak bosan gitu. Dan bisa memastikan kalian sehat-sehat selalu gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Link YouTube-nya saya share di grup WA saja.
Sebentar. Saya share di grup WA. Tatiana lucu banget di kamera. Nah, udah lama nggak ketemu ya? Iya, gemesin. Nyupit. Sebentar, saya lupa. Halo Anan. Pak, Brebesnya mana, Pak? Brebesnya Salem. Tahu Salem nggak? Lokasi. Tahu, Pak. Aduh, Pak. Aduh, orang mana ini Brebesnya? Saya Tegal, Pak. Oh, Tegal. Anan malah nge-vlog. Ini Astagfirullah. oke, ini ya. Sudah saya share di Gani tolong share mute ya. di grup. Oke. Siapa? Kalau mau subscribe boleh gratis. Nah, Tapi dilihat dulu videonya, salah satu video. Jangan langsung subscribe nanti hilang. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi nggak yang lain? Nggak ada. Cukup. Hari ini cukup kuliahnya ya. Belum ada tugas. Tugasnya nanti pertemuan 2 atau 3 ya. Gitu. Kalau nggak ada pertanyaan berarti perkuliahan hari ini cukup. Pak, tadi saya belum absen, Pak. Oh ya, Hendri Setiawan. Tadi kemana, Mas? Habis BAB, Pak. Lupa. Oh iya. Harusnya di bawah HP-nya. HP-nya di bawah. Ini bergema Pak HP-nya. kalau emang Hayden. Ya. Kalau emang Hayden. Oke. Sudah cukup ya? Pak, nanti materinya dikirim ke Kulino ya, Pak. Ya, setelah ini saya share materinya, rekamannya juga saya share. Jadi yang tadi salto-salto kelihatan ya. Aku belajar, Rod. Ya, belajar yang serius ya. Oke, Siap, Pak. kalau nggak ada pertanyaan saya cukup. Terima kasih. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Wak. Masih Selamat Natal, Pak. Ya.